Pernah kebayang nggak sih sama teman-teman kalau zaman sekarang nih ya, helm yang di kepala biasa kita naik motor, itu bisa dicas. Iya guys, nih dia. Selamat datang di era smart helm. Hai semua, gua Owasa. Guys, ini adalah smart helm terbaru dari Owasa yang dikasih nama Owasa Rider, bukan Rider sempak ya. Yang jelas, Owasa ini ngebikin helm kayak begini tujuannya itu buat teman-teman yang mungkin kayak gue juga suka pakai headset kalau lagi naik motor, walau sebenarnya jangan ditiru ya. Mungkin headsetnya masih pakai kabel jadi biar nggak ribet, atau teman-teman juga suka pakai TWS gitu ya, tapi kadang suka mikir takut jatuh atau copot pasang pas lagi lepas helm kayak gitu loh. Paham ya? Nah, helm Owasa ini adalah jawaban dari kegelisahan tadi. Helm ini sejatinya tuh yang dicas adalah modul Bluetooth-nya yang ada di dalamnya, ada di bagian dalam sebelah atas sini. Cuma sebelum bahas lebih lanjut, gua kasih tahu dulu ya, boxnya tuh warna biru kayak begini, kayak helm biasanya aja. Terus ada juga sarung helmnya, dan ini material sarungnya termasuk tebel, lebih bagus malah daripada helm Zeus yang sebelumnya udah pernah gue bahas. Terus ada juga buku petunjuk penggunaan dan juga dapat kabel micro USB buat ngecasnya. By the way, untuk petunjuk penggunaannya kali ini wajib banget nanti teman-teman baca dulu untuk pengoperasiannya ya. Ntar gua kasih tahu lagi lebih lanjut. Oke, buat fisiknya sendiri warnanya solid, hitam glossy kayak begini dan gampang ngebekas sidik jari. Lanjut, materialnya juga ini pakai ABS dengan busa bagian dalamnya standar lah ya. Yang pasti helm ini tuh aman, soalnya udah ada nih logo SNI-nya juga atau Standar Nasional Indonesia. Berat helm ini juga termasuk enteng. Tadi gue udah coba nimbang cuma sekilo lebih sedikit aja. Terus ini juga ada stiker Force ya, yang sepertinya ini adalah merek helmnya, sama stiker QC Pass yang artinya ini tuh udah lulus dicek QNC dari pabriknya sebelum dijual ke pasaran. Nah, kedua stikernya ini bisa teman-teman lepas kalau nggak suka. Beda sama brandingan Owasanya nih yang ada di depan sama di samping, ini nggak bisa dilepas karena kayaknya udah menyatu sama helmnya, kena pernis barengan gitu. Oke, lanjut lagi nih, ada ventilasinya juga di bagian depan sama ada sedikit spoiler di bagian belakang. Ini juga kayak ala-ala ventilasi sih, tapi sebenarnya nggak ada lubang udara di sini. Terus buat kacanya atau visornya ini dapatnya yang bening. Terus ukuran helmnya kalau menurut gue ini kayaknya si L ya. Soalnya kalau di kepala gue biasanya size M, ini agak-agak longgar sedikit. Beralih ke bagian dalamnya, ini ada 3 pad busa yang bisa dilepas layaknya helm half-face kebanyakan. Di bagian pipi, kanan sama kiri, terus bagian tengahnya juga. Dan ini langsung kelihatan nih modul speaker Bluetooth-nya yang di kanan sama di kiri. Cuma kalau di sebelah kanannya ini ada kabel lagi yang sepertinya adalah kabel mic. Soalnya yang di sebelah kiri itu nggak ada. Karena helm ini aslinya tuh kalau gue lihat kayak pengganti TWS aja. Selain bisa buat dengerin musik, bisa juga buat telepon-teleponan. Lanjut buat pengoperasiannya, buat nyalain Bluetooth-nya tinggal ditekan aja tombol bulat yang ada di tengah dalam helmnya ini tadi. By the way, di sampingnya ini juga ada port micro USB buat ngecasnya ya. Lanjut, kalau kedip-kedip biru merah berarti nunggu di pairing. Tinggal cari aja namanya Owasa Rider di handphone teman-teman, bisa di Android atau bisa di iOS, terserah. Cuma menurut gue enakan di Android, soalnya tuh ada indikator baterai si helmnya ini tinggal berapa. Kalau di iOS gue nggak nemu. Nah, untuk pengoperasiannya tinggal disentuh-sentuh aja bagian kanan sama kiri helmnya ini. Posisinya dekat sama lubang ventilasi. Oke, setelah pertama kali pairing itu nggak bisa disentuh-sentuh dulu. Cara aktifinnya ditahan sekitar 5 detik, bagian kanan sama kirinya disentuh barengan biar sentuhannya itu bisa aktif. Secara default, tap di sebelah kiri sekali buat ngeplay pause musik, terus di tap juga sekali sebelah kiri buat nerima atau nutup telepon yang masuk. Terus tap juga sebelah kanan 1 kali buat next song, tap juga yang kanan 2 kali buat preview song, dan sebagainya. Sampai buat naik turunin volume juga ada. Tinggal dibaca sendiri aja, nantinya juga akan terbiasa. Makanya tadi di awal gue bilang kertas petunjuk penggunaannya ini mesti dibaca dulu. Soal volume yang dihasilkan menurut gue kenanya lantang aja sih. Bassnya tuh nggak gimana-gimana, asal kedengeran ada aja. Dan saran gue jangan dengerin volumenya kekencengan, karena selain ganggu perjalanan kita nantinya, suaranya juga bisa bocor kedengeran guys, sampai luar. Lanjut lagi, kemarin sempat gue posting di Instagram, banyak dari teman-teman yang nanya helmnya ini bisa dicuci atau enggak. Pertanyaannya bagus sebenarnya. Dan setelah gue konfirmasi ke orang Owasanya, ternyata jawabannya bisa aja, tapi busanya yang dicuci. Copot dan ya udah bersihin deh 3 pad yang tadi. Jadi bukan helmnya yang diguyur dalamnya ya guys.
Terus juga nih, kalau misalkan helmnya kehujanan, posisinya masih ditaruh di atas spion misalkan. Nah, itu tenang aja, soalnya ada karetnya juga nih di atas kaca sini yang nggak bikin airnya rembes ke dalam. Paling kayak biasa aja sih, basahnya tuh di bagian pipi bawah sebelah sininya aja. Yang jelas tetap nggak akan kena modul speaker Bluetooth-nya. Tapi dengan catatan posisinya ya harus di atas spion ya. Jangan naruhnya kebalik kayak modelan gayung nampung air gitu guys. Itu mah ya wassalam dah. Oke, lanjut, berikut adalah contoh suara yang terdengar sama lawan bicara kita saat teleponan. Oke, jadi inilah contoh suara yang akan terdengar sama lawan bicara kalau teman-teman teleponnya pakai helm ini ya. Ini tipe-nya gue lagi di jalan mau ke rumah nyokap. Nah, ini juga tipe-nya kaca helmnya atau visornya gue buka guys. Jadi ya suaranya kayak gini. Habis ini kacanya ditutup ya. Nah, kalau ini kacanya ya udah ditutup atau visornya udah ditutup. Suara gua harusnya lebih terfokus ya daripada suara luarnya, mungkin gua juga belum dengar. Tapi yang jelas dari logika aja sih kayaknya emang lebih bagus kalau visornya ini ketutup kalau misalkan kita lagi nerima telepon. Oke? Lanjut soal baterainya, kita tuh dikasih kapasitasnya 1000 mAh ya, yang bisa dicas selama kurang lebih 2,5 jam. Nah, buat daya tahannya ini sih gue baru pakai 2-3 harian ya, belum habis. Soalnya paling gue cuma deket-deket aja sih ke rumah nyokap bolak-balik gitu ya buat nganter makanan. Dan sampai rumah biasanya ya gue matiin nih modulnya. Oke, ke bagian kesimpulan. Helm ini harga normalnya adalah 799.000 atau 800.000 lah dibuletin. Cuma kayak biasa nih, ada harga promonya, langsung aja diklik di deskripsi buat ngecek harga diskonnya jadi berapa ya. Nah, balik lagi juga, kalau kita ngomongin soal harga normalnya yang 800.000, sebenarnya ada pilihan helm merek lain kan ya, yang warna serta motifnya biasanya tuh ngikutin selera dan biasanya harganya juga lebih murah untuk model half face yang kayak begini. Nah, cuma itu kan balik lagi helm konvensional ya, alias helm biasa yang nggak ada modul-modulan Bluetooth kayak begini. TWS yang kecil aja ada harganya yang sampai juta-jutaan. Tapi kalau yang ini, nih gimana? Udah include helmnya malah. Terus helm ini juga nggak bisa jadi intercom buat teman-teman ngobrol. Jadi pure helm aja ini, cuma sebatas pengganti headset atau TWS yang biasanya teman-teman pakai pada saat berkendara. Jadi buat harga 800.000 dari gue pribadi, ya gue bisa bilang kalau ini worth it ya sementara ini. Karena belum ada kompetitornya. Lihat aja nanti setelah ada kompetitor yang bikin juga ataupun pabrikan helm-helm tadi yang gue sebut gitu ya, maksudnya helm konvensional, tiba-tiba bikin smart helm kayak begini juga. Bisa jadi lebih mahal, tapi ya bisa jadi juga lebih murah. Tinggal kita lihat aja nanti gimana perkembangan kemajuan teknologi smart helm kayak begini. Oke? Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.